Kembali lagi bersama saya Bapak Andri Gunawan yang akan mengajarkan kalian pembelajaran PJOK ya anak-anak kelas 3, anak-anak saya yang saya banggakan dan saya cintai. Oke, untuk pagi hari yang indah ini kita masuk dalam materi kita yang ke-14 ya. Materi kita yang ke-14, kemarin yang ke-13. Oke. Untuk memulai pembelajaran kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami bersyukur Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada pada pagi hari. Kami mau belajar Tuhan, pimpin kami, arahkan kami, agar yang kami pelajari dapat berguna dalam kehidupan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Untuk anak-anak kelas 3, ikuti Bapak ya dalam materi yang Bapak bahas pada pagi hari. Oke anak-anak, kembali ya kita ke materi kita pertemuan ke-14. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang ke-14, Bapak akan mengingatkan kembali materi kita yang ke-13. Nah anak-anak, materi kita yang ke-13 dia berbicara tentang pelajaran ke-6 ya, aktivitas gerak berirama. Nah, kemarin anak-anak sudah mempelajari pola 1, pola 2, pola 3. Nah, anak-anak, memang tugas yang Bapak kasih itu lain atau bukan dari setiap uji kemampuan di setiap ujung yang Bapak pelajari. Tapi anak-anak jangan lupa ya, setiap tugas-tugas atau ada yang uji kemampuan yang ada di buku kalian itu untuk kalian belajar di rumah, itu diisi ya anak-anak ya, tapi tidak dikumpulkan dengan Bapak. Nah, yang Bapak suruh mengumpulkan ialah tugas yang Bapak buat yang tidak banyak dan mencakup pada materi yang Bapak sampaikan ya. Kenapa seperti itu? Karena kita menyesuaikan dengan pertemuan kita. Pertemuan masuknya, Bapak boleh kasih tugas banyak, tapi kita harus ada tatap muka. Tatap muka artinya banyak waktu yang kita pergunakan untuk membahas soal tersebut. Tapi sekarang kita melewati video terbatas. Ada yang 15 menit, ada yang 8 menit. Tapi dengan keterbatasan itu, Bapak Ibu guru sudah menyiapkan materi yang ada supaya kalian paham. Ya. Oke anak-anak. Sekarang kita ke materi yang ke-14. Materi ke-14 berbicara tentang hanangui. Kalau bahasa Dayak hanangui. Ya. Tapi karena pembelajaran kita bukan bahasa Dayak, jadi Bapak menggunakan bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesianya berenang. Pelajaran 7, aktivitas renang. Ini adalah pertemuan kita yang ke-14. Nah, siapa yang nggak bisa berenang di sini? Siapa yang tidak bisa berenang? Ada nggak? Ada nggak? Tidak ada. Pastinya yang nggak bisa berenang, belajarlah berenang. Ya. Yang bisa berenang, bersyukur. Ya. Tapi belum tentu yang tidak bisa berenang kalian kalah. Yang nggak bisa berenang pasti bisa kalau kalian belajar ya, belajar. Oke, kita kembali ke materi kita. Materi kita berbicara tentang kamu tentunya mempunyai anggota badan seperti kepala, badan, tangan, kaki, dan anggota badan lainnya.
Semua anggota badan yang kamu miliki itu merupakan memberikan, yaitu yang memberikannya, yaitu pemberiannya dari siapa? Dari Tuhan Yesus, ya, yang menciptakan kita manusia. Oleh karena itu, kamu harus memeliharanya dengan baik. Salah satu cara memelihara tubuh kita adalah menjaga kebugaran tubuh kita. Salah cara menjaga kebugaran dapat dilakukan dengan cara berenang. Nah, dapat dengan cara berenang, ya. Biasanya menjaga kebugaran tubuh kita kita jogging, kita olahraga yang berhubungan dengan fisik, keluar keringat. Nah, tapi yang satu ini menjaga kebugaran tubuh kita juga bisa dengan berenang, ya. Kita berenang, nggak keringatan, tapi basah kuyup, ya. Seperti buku. Renang adalah salah satu cabang olahraga yang dilakukan di air. Berlatih renang memerlukan keberanian berada di air. Harus berani berada di air, anak-anak. Nah, selanjutnya, agar kamu dapat berenang dengan baik, kamu harus dapat mengapung dan menjaga keseimbangan tubuh di permukaan air. Betul. Ya, jangan berenangnya gaya batu. Kalau gaya batu kita tahu gaya batu itu tenggelam, hilang, ya, gaya batu itu. Nah, kita langsung saja di halaman 107 kita berbicara tentang mengapung di air. Pernahkah kamu melihat kapal laut? Pasti pernah. Melihat kapal. Bagaimana keadaan kapal saat berada di air? Ngapunglah. Kalau kapalnya tenggelam berarti gagal deh ngapungnya. Seperti itu. Kapal itu mengapung di air agar tidak tenggelam. Nah, kamu pun demikian. Agar tidak tenggelam, ketika berada di air, kamu harus dapat mengapung. Sekarang kamu akan belajar cara mengapung. Bagaimana? Ya. Belajar mengapung di air dapat kamu lakukan dengan beberapa cara, antara lain. Caranya, anak-anak bisa memperhatikan di buku kalian di halaman 108 cara mengapung di air A, B, C, D. Dan untuk lebih jelasnya, pastinya Bapak akan tayangkan video yang satu ini. Selamat menyaksikan. Nah, sudah melihat videonya kan? Pasti sudah. Sekarang kita kedua, ya. Mengapung dengan memegang dinding kolam. Ini dinding nih, ada dinding kolam misalnya. Biasanya yang biasa berenang di kolam renang ada dindingnya, ya. Nah, selain menggunakan ban, kamu juga dapat berlatih mengapung di air dengan cara memegang dinding kolam. Caranya dapat diperhatikan ya anak-anak di 108 sampai 109. Itu ada cara A sampai H. Di situ caranya. Dan untuk lebih jelasnya, pastinya Bapak akan tayangkan video yang satu ini. Selamat menyaksikan. Caranya, ya. Selanjutnya yang ketiga, ini tidak ada video tapi Bapak akan perlihatkan gambarnya. Yang ketiga, mengapung dengan cara injak-injak air. Ya, kamu juga dapat mengembangkan variasi atau cara lain mengapung di permukaan air. Kamu dapat menggunakan ban sambil melakukan gerakan menginjak-injak air. Perhatikan gambar berikut. Gambarnya ini anak-anak. Jelas kan?
Ini gambarnya, dia menginjak-injak air. Nah, seperti itu. Ya. Ya, anak-anak? Oke. Nah, sekian materi dari Bapak untuk materi yang ke-14 ini. Pertemuan yang ke-14, materi tentang berenang. Dan Bapak mau memberikan kalian tugas. Tugasnya nih ya. Ini tugasnya dari Bapak seperti ini ya. Karena kita seharusnya kalau kita normal kita ada ke kolam renang. Nah, kalau Bapak suruh kalian praktek di rumah, di kolam renang kalian di rumah, kemungkinan semua tidak memiliki kolam renang ya. Dan Bapak tidak memastikan dan mengharuskan kalian untuk keluar mencari kolam renang ya. Untuk kalian berenang itu tidak Bapak wajibkan. Nah, sekarang tugas kalian bagi yang bisa berenang, kalian ceritakan pengalaman pertama kalian belajar berenang. Ya. Bagi yang tidak pernah menyentuh air untuk mencoba berenang, bagikan cerita kalian kenapa bisa seperti itu, tidak berani berenang. Bagi yang tidak bisa berenang ya, bagikan ceritanya. Apa sih yang kalian takut kalau menyentuh air dan belajar berenang? Oke, itu tugas dari Bapak. Tidak usah banyak-banyak, cukup satu paragraf saja bercerita. Kalau banyak tidak apa-apa ya, bagi yang banyak ceritanya Bapak tidak melarang. Intinya kalian mampu menceritakan pengalaman kalian ya. Baik yang tidak bisa berenang, baik yang tidak pernah berenang menyentuh air sama sekali, lalu yang tidak bisa berenang, apa yang kalian takutkan. Itu ya tugas dari Bapak. Ya, untuk orang tua, karena keterbatasan kita sekarang, ini tugas dari saya untuk anak-anak. Kiranya Bapak Ibu dapat memaklumi dan bisa membimbing anak di rumah. Terima kasih ya. Bye. Sekian materi dari Bapak. Bapak akan bawa kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami mengucap syukur Tuhan atas kebesaran kasih-Mu kami dapat belajar. Pimpin kami Tuhan. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bye.